Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane di Australia. Bagaimana dengan keadaan Anda? Saya berharap kasih karunia Tuhan selalu memenuhi dalam kehidupan Anda. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang kemudian diperkenalkan dengan orang ini? Ya orangnya biasa-biasa saja. Pertama tidak menangkap perhatian saudara, tetapi setelah dia bercerita dan mendengarkan apa yang diceritakan tentang konsep harga dirinya, dia mengumbar semua kekayaan apa yang dia miliki, yang entah kita bisa percaya atau tidak, tetapi jelas apapun yang dia katakan itu seolah-olah he want to showing affluence. Showing affluence itu sama dengan pamer harta, saudara. Ya, yang jelas adalah dia mau orang lain menghargai dia. Dia mau orang lain memberikan harga diri dia. Tapi sebenarnya bukan harga diri yang diberi, yang dia akan terima, melainkan banyak orang menjadi ilfil dengan dia karena jelas sekali kita merasa bahwa ceritanya ditambah-tambahin, saudara. Nah, saya mau bicara tentang harga diri dan harta milik ini. Ya, bicara tentang self-worth dan net worth. Itu sangat berbeda sekali. Harga diri Anda tidaklah ditentukan dengan apa yang Anda punyai. Ya, segala sesuatu yang boleh dikatakan harta Anda. Tuhan berkata bahwa harta yang terbesar dan bernilai dalam kehidupmu itu bukanlah benda-benda itu. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap mata. Ya, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini berapa banyak bisnis yang gulung tikar. Berapa banyak orang-orang yang harus diberhentikan dari pekerjaan mereka yang mungkin sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Toh akhirnya harus kena imbasnya dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kekayaan dapat hilang dalam sekejap mata karena kekayaan itu bukan ada di dalam kontrol Anda. Itu merupakan salah satu faktor di mana Anda tidak bisa mengontrolnya. Nah, keamanan sejati itu hanya bisa didapat dari sesuatu yang tidak dapat diambil daripada Anda. Misalnya hubungan Anda dengan Tuhan. Oleh karena itu, sejak 40 tahun yang lalu saya berusaha untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan dengan baik, sehingga pada waktu nantinya, ketika menghadapi masa-masa sulit, tidak ada satupun dari perkara itu bisa menghancurkan iman dan hubungan yang baik. Dan ternyata benar-benar itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya hendak katakan kepada saudara, saudara pun memiliki satu kesempatan yang sama untuk memiliki hidup yang berkemenangan seperti yang saya alami selama 40 tahun mengikut Kristus. Yesus mengatakan di Galatia 5 ayat 20 mengatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada seseorang yang memandang diri Anda sangat berharga sekali. Bahkan diri Anda sendiri tidak menilai diri Anda begitu tingginya. Tetapi pribadi ini sangat mengasihi saudara. Sangat menghargai saudara. Dia menjadi miskin untuk membuat saudara kaya. Dia mati untuk menanggung semua dosa supaya saudara bisa balik lagi ke rumah Bapa. Itu berarti Anda punya nilai diri, Anda punya harga diri. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus yang hebat. Yesus yang memilih kita. Pilihan itu jangan pernah dipandang kecil. Pilihan surgawi itu. Pilihan Tuhan itu, saudara harus menghargainya. Ya, masih terlalu banyak orang dewasa yang hidup untuk mendapatkan perkenanan daripada orang tua. Bahkan orang tua mereka sudah lama meninggal. Tetapi jelas sekali mereka mencari siapa diri mereka, berapa berharganya di kehidupan mereka. Oleh karena mereka tidak pernah mendapatkan pujian itu daripada orang tua. Banyak yang lain juga dikendalikan dengan tekanan dari teman sekitar. Berapa banyak Anda yang sebenarnya tidak suka bersepeda sekarang memiliki sepeda Brompton itu dua biji di garasi, saudara, dan harganya ajubilah sekali. Ya karena apa? Peer pressure.
Orang lain punya, aku pun ingin punya. Ya, bahkan saya baru dapatkan surat daripada keterangan daripada pabrik, daripada Brompton sendiri dari England, mengatakan, what's happening in Indonesia? Apa yang terjadi di Indonesia? Harga Brompton itu bisa 2-3 kali lipat, bahkan ada yang 4 kali lipat. Dan orang Indonesia masih membeli. Saudara, saya tidak mau ngejudge apa. Coba bayangkan, saudara. Ternyata orang punya harta pun ya tidak bergantung dengan intelektual yang tinggi. Mengapa saudara harus membayar harga yang 4 kali lipat hanya sekedar untuk pamer ria? Please. Ya. Saudara jangan ngomong dengan saya begini. Ya. Sana iri ya? Enggak, saudara. Saya enggak iri. Ya. Saya enggak iri sama sekali. Pertama, saya enggak suka bersepeda. Yang kedua, saya juga enggak kepingin sama sekali dengan Brompton. Ya. Kalau saudara bicara tentang motor, itu beda. Saudara. Karena itu memang hobi saya. Ya. Balik. Ya, saya tidak ingin saudara melihat siapa diri saya. Ya, menjadi seseorang yang berkenan ya, di hati Bapa itu adalah sebuah proses yang sangat menyenangkan sekali. Sementara semua orang melakukan apa yang mereka tidak lakukan, baiklah kita ini melakukan apa yang Bapa tidak lakukan. Dan Bapa inginkan kita untuk menjadi. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak kunci keberhasilan yang ada di atas muka bumi. Tapi saya tahu satu hal saja. Satu hal saja. Kalau saudara itu hendak memperkenankan semua orang, itu merupakan satu kunci kegagalan tersendiri. Oleh karena itu, saudara, biarlah saudara hanya ingin memperkenankan Bapa yang di surga saja. Biarlah kita berkehendak ya untuk memperkenankan Tuhan. Apa yang dikehendaki Dia, kita lakukan saja. Nah, itu merupakan satu proses transformasi dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Dan kehidupan baru ini akan memimpin kita kepada satu perjalanan yang baru, yang manis, yang menarik, yang membuat kita ini terpesona dengan Kristus. Dan akhirnya kita akan dibawa kepada satu destinasi yang kekal, saudara, di rumah Bapa. Saudara tidak akan pernah rugi ikut Yesus. Yang pertama, Dia mengasihi saudara tanpa syarat apapun juga. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Kita dipilih karena Tuhan yang hebat, saudara. Ya, Ia mati pada waktu saudara menjadi musuh daripada Tuhan. Ya, Dia sudah berikan kehidupannya kepadamu. Oleh karena itu, biarlah saudara pelihara apapun yang sudah Dia berikan kepada saudara. Baik itu keselamatan, baik itu berkat-berkat secara jasmani, kembalikan kepada Tuhan. Sharing kepada yang lainnya. Saya yakin percaya kehidupan saudara akan benar-benar menjadi satu hal yang sangat menarik sekali bagi sesuatu ataupun sejarah yang bisa saudara tulis untuk saudara teruskan kepada generasi berikutnya. Tuhan memberkati saudara. God bless you.